Dari gedung DPRD Sleman, selamat pagi. Saya Diniata bersama dengan Anda di program Dialog Dewan, Bincang Parlemen bersama dengan DPRD Kabupaten Sleman. Saya bersama dengan Anda dan ini temanya menarik ya, terkait dengan bencana. Sekarang dengan cuaca yang tidak jelas atau kalau orang Jawa bilang tidak cetro ya, pagi panas, sore hujan deras. Nah, ini tepat waktunya untuk ngobrol tentang bencana alam dan kita tahu Sleman termasuk salah satu daerah yang rawan bencana. Ada banyak potensi yang akan kita tanyakan nanti ke beliau yang jadi narasumber kita. Dan ternyata DPRD bersama dengan Pemkab Sleman sedang menggodok bersama terkait dengan Raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan apa arti penting Raperda ini dan bagaimana potensi bencana di Sleman? Saya akan bergabung bersama dengan beliau, Pak Budi Sanyoto SPD, Ketua Panitia Khusus membahas Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana DPRD Sleman. Selamat pagi, Sugeng Ijeng Pak Budi. Sugeng Ijeng. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini menarik, temanya sangat tepat dengan kondisi cuaca, kondisi Sleman yang ternyata saya sebut punya potensi bencana. Betul ya Pak Budi ya? Iya, di Sleman potensinya banyak, termasuk bencananya. Termasuk bencana. Oke. Dan yang punya informasi banyak juga ini adalah Pak Haris. Ini adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Pak Haris Martopo SEMT. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat juga Pak. Waalaikumsalam. Kita tahu Sleman orang tahunya itu Gunung Merapi. Tetapi ternyata ada banyak potensi bencana di Sleman yang ini harus kita petani bersama-sama karena ternyata ada ya yang seperti itu. Ternyata bukan hanya Merapi, bukan hanya banjir, tapi ada banyak juga. Pak Aris, kita akan mulai dari ke Pak Aris dulu. Potensi bencana di Sleman, apa saja Pak? Apakah ada yang baru yang kemudian menjadi harus diwaspadai oleh masyarakat? Termasuk saya sebagai warga Sleman, Pak. Baik, terima kasih Pak Budi dan pendengar semua. Jadi tahun kemarin kita itu memiliki potensi-potensi bencana itu ada sekitar 7. Tetapi tahun ini itu kita tingkatkan menjadi 11, kan gitu ya, jadi 11. Jadi kenapa kemudian harus ditingkatkan? Ya pada kenyataannya memang kita semakin kesini memang potensi-potensi bencana itu semakin meningkat, kan gitu ya. Jadi kalau yang kemarin ada banjir, kemudian banjir bandang, kemudian cuaca ekstrim seperti yang kita rasakan hari-hari ini, kemudian ada gempa bumi, kemudian ada kebakaran hutan dan lahan, kemudian ada kekeringan, kan gitu ya. Nah, kemudian ini kita tingkatkan. Ada apa itu yang baru misalnya? Itu yang kaitannya dengan kekhasan teknologi. Kemudian juga ada likuifaksi, kan gitu ya. Kemudian juga kalau letusan Gunung Merapi, memang itu sudah kita anukan. Kemudian ada penyakit berpotensi KLB, itu banyak juga itu Pak Budi ini. Kemudian ada tanah longsor dan banjir. Nah itu yang baru yang kemudian kita masukkan menjadi 11 potensi bencana di Kabupaten Sleman. Iya, ada 4 tambahan potensi yang kemudian dipetakan oleh teman-teman BPBD Sleman. Pak, kita petani satu-satu Pak, dari yang 4 ini Pak. Kita juga butuh informasi juga ya Pak Budi ya, terkait dengan masyarakat harus diberikan informasi. Yang 4 baru ini kondisi nyatanya seperti apa sih Pak? Di lapangan misal kegagalan teknologi. Real kita punya, di kita itu ada Batam, instansi Batam, dan di dalamnya juga ada potensi nuklir walaupun itu untuk desain untuk pendidikan dan yang lain. Tapi kan pengen juga itu kan menjadi sebuah potensi. Kemudian itu teknologi gede kan gitu kan. Kemudian juga kita dilalui oleh pipa besar Pertamina, gitu. Itu ada di Merba, ada di Kalasan, ada di Prambanan, kan gitu. Kemudian daerah itu adalah potensi gempa. Ya, ada sesar yang kemarin gempa itu, sesar yang dari Imogiri itu, sesar Opak, ya. Nah ini sangat rentan ketika kemudian ini ada gempa, kemudian pipa ini untuk bagaimana kalau misalnya ini sampai putus dan sebagainya. Kemudian jalur pipa itu juga kiri kanannya sekarang juga sudah penuh dengan perumahan, sehingga kewaspadaan kemudian edukasi dan yang lain ini yang perlu kemudian kita itu yang berkaitan dengan untuk teknologi kan itu ya. Dan likuifaksi itu adalah sebetulnya kan ada ini daerah tanah kan itu, kemudian ini ada pelipatan. Sebetulnya ini sudah terjadi di kita itu ketika gempa kemarin
ada satu dusun itu yang ada di Sengir. Itu terjadi likuifasi karena ada pelipatan. Tadinya ada pohon kelapa misalnya dan sebagainya. Loh, pohon kelapanya nggak ada, sudah ada di dalam. Itu yang terjadi di sana. Nah makanya kemudian daerah sana kemudian diturunkan atau dipindahkan ke rumah dom. Rumah dom itu dari Sengir. Itu satu titik. Kemudian titik yang lain itu ada beberapa yang kita indikasikan juga ada tanah-tanah yang berpotensi bisa berlipat, termasuk ada di Sleman Barat itu okay. Untuk sehingga itu perlu kemudian masyarakat perlu kita edukasi. Iya. Kan itu kan. Nah. Artinya BPBD punya peta yang sangat jelas terkait dengan potensi masing-masing wilayah seperti itu ada ya Pak? Ada. Ya? Bagaimana kemudian itu disusun Pak? Kita sudah susun, kemudian ini sudah final dan ini nanti akan kita sampaikan pada seluruh masyarakat, kita sosialisasikan dan sebagainya, termasuk di forum semacam ini nanti kita sampaikan juga. Jadi sudah kita buatkan masing-masing itu ada petanya. Oh ini warna kuning, ini berarti ini berpotensi. Itu apalagi warna merah, berarti titiknya ada di situ. Misalnya gitu-gitu. Kami ada. Oke. Pak Budi, ada tambahan 4 potensi bencana alam di Sleman. Bagaimana DPRD melihat hal ini, Pak? Ya, kita apresiasi kepada teman-teman BPBD karena kejelian semakin detail kita memetakan suatu permasalahan di masyarakat, tentunya semakin mudah kita nanti mengantisipasinya. Jadi tentunya sebenarnya kan yang lebih penting itu kan bagaimana kita menyiapkan di tingkatan masyarakat. Nyiapin dinas itu gampang karena jelas, jelas. Nyiapin duit randuwe utang, itu jelas. Tapi bagaimana kesiapan masyarakat bahwa kita berada di wilayah yang ada potensi bencana. Ini yang terpenting. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Aris tadi seperti di Sesar Opa itu yang sadar di sana itu berpotensi itu sabaran saya. Betul. Orang kelahiran 2010 orang ngerti nek ra ndelok ono omah ambruk jadi kayak omah sapa tuh kan biar bencana. Itu enggak ada karena kita enggak pernah bertutur. Nah, kemudian seperti Merapi orang kelahiran pasca 2010 taruh saya orang kelahiran 2013 orang ngerti bagaimana lava itu berjalan. Nah, ini yang penting bagaimana di tingkatan penguatan masyarakat sadar, paham, kemudian ada kesadaran kolektif di tingkatan masyarakat sehingga mereka nanti akan gotong royong baik pemerintah maupun masyarakat. Wah, langsung ditembak sama Pak Budi terkait dengan kesadaran masyarakat nih Pak Haris. Bagaimana kemudian BPBD Sleman ini membangun kesadaran dari masyarakat terkait ini loh, Sleman itu punya banyak potensi sebenarnya. Makanya kami terima kasih pada kesempatan juga diberikan waktu kan. Memang ini kita sedang membuat pola juga. Jadi mulai dari organisasi BPBD, insya Allah nanti mohon izin Pak Budi, jadi organisasi kita juga nanti kita sempurnakan dengan mengedepankan untuk pra bencana, kan itu. Termasuk nanti di dalam bidangnya dan sebagainya itu ada yang khusus berkaitan dengan penelaahan, kemudian dokumen-dokumen dan sebagainya itu ada di dalam bidang di depan. Kemudian ada sosialisasi, itu bidang yang kedua. Kan itu ya, sosialisasi, kemudian penyadaran masyarakat, kemudian nanti edukasi pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Itu ada di bidang yang kedua nantinya. Kemudian yang ketiga baru ketika terjadi bencana, kedaruratan dan juga paskanya itu jadi satu bidang. Jadi itu urut-urutannya yang ke depan. Kalau yang sekarang ini memang antara kedaruratan kemudian pasca itu sendiri. Jadi paradigmanya memang kita rubah, dan itu. Ini mulai dari situ, Mas. Makanya ketika di kita itu kita sudah perkuat, baru kemudian nanti kita akan lebih leluasa untuk bisa berkomunikasi dengan seluruh masyarakat. Ya. Itu harapan kami demikian. Oke, kita tahu ada Merapi. Ya. Merapi ini kan menjadi sahabat, menjadi pelindung kita juga, tapi juga yang harus diwaspadai. Bagaimana kemudian teman-teman di Pemkab Sleman, utamanya BPBD Sleman ini mewaspadai potensi bencana yang disebabkan oleh Merapi, Pak? Merapi itu sudah 5 tahun, statusnya ada status 3. Siaga. Kan itu ya. Dan belum mungkin ini diturunkan untuk saat ini. Okay. Nah,
kami landasannya itu adalah ada satu institusi yang menjadi penjaga gunung dari sisi kegeologian, yaitu BPTKG. Sehingga informasi-informasi yang dari sana itu 24 jam kami breakdown, untuk kemudian kami olah untuk menyiapkan seluruh masyarakat dan potensi yang ada di Sleman ini, kan itu. Sehingga setiap hari itu kami mendapat informasi yang berkaitan dengan itu, kan itu. Nah, ini yang perlu kemudian kita bersama-sama harus paham bahwa Merapi ini ya sahabat tadi sampaikan dan sebagainya, juga potensi untuk perekonomian dan yang lain-lain, tetapi juga kita mesti tidak bisa kemudian mengabaikan Merapi itu sendiri. Gitu. Hari kemarin, 2 hari yang lalu kalau tidak salah, itu juga ada luncuran-luncuran. Ya, untuk masyarakat awam yang mungkin belum menyadari hal itu, wah ini sangat membahayakan. Buat kita yang ada di sini, yang terutama yang di Sleman, saya yakin ini sudah terbiasa. Yang penting angger-angger itu jangan dilanggar, gitu ya. Kalau sekarang ini kita batas maksimal itu kan 5 kilo, ya jangan masuk, gitu. Tapi beberapa waktu yang lalu juga banyak juga yang masuk ya Pak ya, dan menjadi korban juga. Nah itu gitu. dia ya. Iya gitu. Jadi kan batasan-batasan sudah ada, tolong itu diperhatikan. Oke. Kan gitu ya. Pak Budi, Merapi, kita ke Merapi Pak. Bagaimana kemudian Pak Budi melihat potensi bencana di Merapi ini? Apakah sudah tertangani dengan baik? Kemudian bagaimana dengan, ya kita tahu harus ada jalur evakuasi dan macam-macamnya. Bagaimana DPRD melihat hal ini Pak? Kalau kan Merapi itu kan sesuatu memang ya memang tetap selalu unik, dan memang itu mungkin salah satu keistimewaan Jogja ya karena punya Merapi. Tapi prinsip di tingkatan masyarakat kita dengan 5 tahun seperti apa yang disampaikan Baris dalam status siaga 3 siaga ya. Itu kan perilaku masyarakat yang penting itu ketertiban terhadap angger-angger atau instruksi-instruksi yang disampaikan ini tetap dijalankan. Dan saya yakin pola perilaku masyarakat di Cangkringan juga berbeda. Saya yakin masyarakat Cangkringan naik parkir mesti menghadap ke depan. Betul. Iya betul. Ini kan sudah ini kan merubah paradigma sekaligus merubah perilaku. Sehingga setelah paradigma terbangun, perilakunya mesti berubah. Kemudian bagaimana teman-teman di Cangkringan ndeleh ke arsip, ndeleh ke aset mesti wis luwih siap. Nah. Tapi yang jelas kalau kita melihat, kalau kita ke sana dari sisi parkir, kalau dia pulang ke rumah dia mesti semeluruhnya menghadap ke depan. Jadi nek ana apa-apa ora usah kudu atrek. Ini kan kesiapsiagaan sederhana. Nah, tentunya ya tugas kita, tugas sebagai penyelenggara pemerintah, ya nek kita ya seperti wong kiai lah, meskipun wong dosa tetap kita adzan tetap kudu ono, tetap selalu mengingatkan. Sembahyang tetap kudu ono, meskipun setiap minggu mereka ada sembahyang, tapi tetap harus diingatkan bahwa nek minggu ya ada sembahyangan. Nah, Merapi juga seperti itu. Iki ono potensi, nek ya kok ono bahaya, tetap harus selalu diingatkan. Dan harapan kami dengan semakin diingatkan, ini akan sudah menjadi budaya dan menjadi kebutuhan di tingkatan masyarakat. Sehingga seandainya ada apa-apa juga nanti truknya dengan pemerintah dengan masyarakat cepat. Nah, kita tahu juga Merapi kan jadi salah satu tujuan wisata. Bagaimana kemudian upaya membangun kesadaran potensi bencana itu juga ditularkan kepada para wisatawan. Bagaimana Pak Budi melihat hal ini? Sebenarnya edukasi, karena gini ya, jadi indahnya di Merapi itu bencana itu dari duit. Bencana itu orang malah berbondong-bondong ke sana. Istimewanya waktu kemarin lahar saja orang dulu begitu, oh gila ini ternyata nang Yojo ini keren aku. Malah buat tontonan ya Pak. Ini kan tinggal bagaimana kita mengemas dan mengelola. Sebenarnya karena yang namanya wisata itu bagaimana kita menyampaikan. Jadi seperti tempat keramat, kalau kita bisa mendramatisir ya sudah di keramat dan dia ngomong betul. Nah, wisata juga seperti itu. Tapi yang jelas bagaimana kejujuran masyarakat waktu menampilkan view dan menginformasikan itu. Yang jelas kita prinsip seperti di Cangkringan, Kaliurang ini hanya sederhana kok. Kalau masyarakat itu sudah sadar akan wisata, itu janjinya bagi penyelenggara pemerintahan lebih enak, karena mereka sudah paham dengan sabta pesona. Ini mesti ramah wis jelas.
jur resik gue ini mesti jelas. Sebenarnya diuntungkan. Bagi itu suatu titik, suatu wilayah itu sadar wisata. Diwilin noto lebih gampang. Ya, kesadaran pelaku wisata terkait dengan potensi bencana yang ada di wilayahnya. Bagaimana BPBD melihat hal ini, utamanya untuk wilayah Merapi, Pak? Apakah teman-teman pelaku wisata di sana sudah sangat well informed atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pelaku-pelaku wisata yang sana, insya Allah on the track. Dalam artian memang untuk keselamatan dan sebagainya, itu mereka sudah menggunakan standar-standar yang kita persyaratkan. Tetapi yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, jadi kita itu kan harus mengingatkan terus, kan gitu ya, karena perkembangan dan sebagainya itu mempengaruhi juga, kan gitu. Misalnya satu contoh jeep. Nah, kita kadang-kadang juga khawatir juga ketika kemudian ini ada hujan deras dan sebagainya. Nah, kita tetap mengingatkan ini hujan, kan gitu kan. Nah, di komunitas mereka juga sudah otomatis. Gitu, termasuk dari mereka sendiri itu juga memiliki, misal kami kan untuk membarieri Merapi ini ada EWS, ada petugas-petugas kami yang dari ujung barat sampai kemudian ujung timur dari Merapi itu kita pasang, dan itu 24 jam. Nah, sehingga informasi-informasi misalnya ini curah hujan saat ini sekian dan sebagainya, sehingga hulu sungai ini itu akan ada aliran dan sebagainya. Nah, dari sana itu kemudian kita menginformasikan kepada seluruh masyarakat. Nah, dari pelaku usaha itu, misalnya yang jeep ini, mereka juga bersama kami itu di ujung-ujung barier ini itu memasang juga untuk personel ikut mengawasi juga. Oke. Iya, karena ini memang untuk keselamatan dari kegiatan dari jeep itu misalnya. Sebenarnya tidak hanya jeep, tapi yang lain-lain juga demikian. Termasuk untuk yang beberapa rumah makan yang sifatnya outdoor kan dan sebagainya, itu juga sama. Itu yang kami lihat dan rasakan demikian itu. Makanya ini kami juga terima kasih kepada seluruh pelaku usaha pariwisata yang di sana. Nah, tugas kami juga di samping untuk pelaku usaha itu adalah untuk wisatawan itu sendiri. Karena wisatawan ini kan ketika kemudian lagi senang-senangnya kan biasanya terlena juga kan itu. Nah, sehingga ini yang perlu kemudian mendapatkan edukasi, ya kan gitu. Walaupun secara cepat gitu. Nah, makanya yang sudah kita lakukan ini akan kita tingkatkan, dan mungkin juga dengan teknologi dan sebagainya ini akan kita tingkatkan juga. Oke, Pak Aris, kalau terkait dengan EWS, ada berapa banyak EWS yang terpasang di Sleman ini? Kalau yang keseluruhannya ada sekitar berapa ya? 37, sekitar 37. Tapi untuk yang di Merapi itu ada sekitar berapa, Mas? 34. Itu. Oke. 34, sehingga kami rasa cukup. Cuma teknologinya memang ada beberapa yang harus kami upgrade. Gitu, sehingga gini, jadi EWS kita itu sekarang sudah ada beberapa yang dengan ini kami sudah bisa kemudian memberikan informasi kepada yang ada di situ langsung live, langsung kemudian dengan megafon yang ada di sana itu mereka semua sudah dengar gitu, misalnya yang ada di Bukit Tudo gitu. Nah, kami ketika kemudian kelamaan di sana ya kami sampaikan, nah, gitu, teman-teman petugas itu juga gitu, terlalu lama Bapak di sini gitu, silakan untuk segera turun, atau kemudian cuaca semacam ini silakan untuk segera turun. Nah, itu sehingga mudah-mudahan seluruh EWS nanti demikian kami pasang, sehingga masyarakat misalnya yang paling atas dan sebagainya saat ini terjadi ini dan sebagainya, nanti kami akan informasikan lebih lanjut. Oke, bagaimana Dewan melihat keberadaan EWS ini, Pak? Apakah harus ditambah atau seperti apa, dan dukungannya kan seperti apa nih, Pak? Ya, sebenarnya kan tetap apapun karena teknologi itu harus berkembang dan harus diperkuat. Ya, kita hanya sederhana kok. Mobil sekarang begitu nggak ditancap wis bengok-bengok. Sabuk berat tinggi gitu. Ini kan sebenarnya hanya pergeseran. Tapi bagaimana update teknologi ini tetap harus mengikuti. Itu suatu keharusan. Tidak boleh meskipun duit 30 papan nek umure wis kliwat juga wis ora efektif. Tetap nek teknologi tetap harus update ikut perkembangan zaman, karena ini bagian dari upaya penyelamatan pertama, langkahnya dari situ.
nek informasinya lebih cepat, lebih akurat, saya yakin tingkat amannya lebih tinggi. Baik, oke, kita ngobrol tentang Raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sleman. Pak Budi, kenapa kemudian dan seberapa strategis Raperda ini bagi keberadaan penanggulangan bencana di Sleman, Pak? Sebenarnya secara umum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sleman relatif sudah berjalan dengan baik, dan mungkin kalau untuk Neng Yojo ini dibandingin karo wilayah-wilayah lainnya juga wis selangkah lebih maju lah. Tapi tentunya bagaimana perda ini nantinya semakin meyakinkan masyarakat itu menjadi semakin nyaman, ini yang menjadi penting, karena apapun ujungnya dari kebijakan adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat ini bisa terbangun, paling tidak secara rasal. Kalau penanggulangan bencana ini nantinya menjadi efektif, ini tentunya nyaman dan aman ini menjadi penting. Oke. Sebelumnya sudah ada perda yang 13 tahun yang lalu ya Pak Haris, betul ya. Apa yang kemudian yang baru di dalam Raperda ini, Pak? Ya sebenarnya kan memang kita dengan seiring perkembangan ini juga harus ada perubahan paradigma baik di masyarakat maupun di penyelenggara pemerintahan, bahwa upaya promotif preventif ini lebih diutamakan. Bagaimana satu, yang pertama kesiapsiagaan di tingkatan masyarakat diperkuat, tapi potensi yang ada yang 11 tadi yang ditekan. Meskipun 11 juga saya masih nambahi satu potensi lagi. Apa itu, Pak? Jadi di Sleman ini kita pasang listrik tahun 83 Mas. 83 sampai 86. Saya yakin kesadaran masyarakat ganti kabel itu rendah. Sangat rendah. Kan bisa jadi itu dianggap warisan, itu barang tua, barang apik, kayak delok pusaka. Ini yang harus kita rubah. Delok kayu tua, kayu mbiyen, ini kabel dianggap kabel tua. Sementara waktu 8386 waktu kita masang listrik itu kondisi kita belum semapan sekarang. Saya yakin kabelnya mungkin banyak kabel yang serabut dan apa. Ini yang salah satu potensi yang tinggi. Ini juga harus ada, bahwa ternyata setiap di bangunan pun teknologi itu selawitan juga diupdate. Seperti EWS pun ternyata EWS benar nganti 60 tahun untuk diupdate. Itu yang harus dilakukan. Jadi mungkin listrik ini juga kabel listrik, karena yang sudah dipakai selawit tahun ini potensi untuk kebakaran. Karena kami kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol di rumah kumuh Jakarta, sehari hanya 3-4 kali rata-rata dari kabel. Ya ono sing kabel elek, ono sing kabel wis liwat. Tapi saya nanya, janjane umur kabel itu rentet ndek selama tahun. Ternyata aku termasuk kabel anggap pusaka. Tembaga itu anggap pusaka kaya keris. Ini ternyata juga. Nah, itu. Jadi di Sleman ini tentunya itu tadi promotif, preventif di tingkatan masyarakat dilakukan, tapi kajian risiko bencana yang dilakukan teman-teman BPBD yang ditata. Nek sing iso mampu ditandangi Kabupaten Sleman juga ditandangi. Kalau ada pihak luar yang mau melakukan kegiatan di situ pun ini juga harus dipakai kajian risiko bencana. Oke. Dalam pembahasan Raperda ini siapa saja yang dilibatkan? Tentu saja BPBD pasti harus ikut kan. Tapi selain itu siapa lagi Pak Budi? Hampir semua stakeholder kita libatkan, karena harapan kami nanti di BPBD itu sebenarnya leading sektornya. Nah, cuma ini yang harus kita lakukan bareng-bareng, karena kita urip neng Jawa, neng Yojo itu dijawil konco sesama itu tidak mudah. Jadi yang lebih sulit bagaimana koordinasi dilakukan oleh orang yang tahu. Tapi kan di tempat kita itu koordinasi itu kudune sing luwih kuwasa. Itu kan harus berubah paradigma di birokrasi juga. Bapak dijawil konco itu apa? Karena beberapa dinas saya melihat kemarin waktu di Jakarta seperti lapor Sleman ya, di sana 112. Itu yang menginstruksikan teman-teman BPBD. Jadi di sana itu katanya ada 10.000 CCTV yang bisa dibantu, sampai ke ADRT pun lapornya di 112 itu. Nah, ini kan sebenarnya pendelegasi. bagaimana ini pendelegasian ini menjadi nyaman.
jadi jamin kudu kanthi nek kan dijamin harus sing kuasa jadi repot. Nanti harapan kami ini lintas OPD ini jangan kalau semua merasa sama karena ini pas petugas ke sana memang leading sekitarnya sana. Oke. Terkait dengan integrasi antar OPD atau kolaborasi lah seperti itu. Bagaimana kolaborasi di Sleman terkait dengan ketika ada penanggulangan bencana ataupun sebelum ada bencana itu seperti apa sih Pak? Yang kami rasakan tidak masalah. Jadi kita kan makanya di pusat komando kita di PU istilahnya. Jadi Pakem itu juga kita sediakan juga ruangan-ruangan untuk OPD. Mulai dari TNI Polri ada ruangannya, kemudian ada juga dari relawan juga ada ruangan, kemudian OPD yang lain dan sebagainya. Dan kita itu alhamdulillahnya karena sudah teruji dan terbukti ya, ketika kemudian waktu itu erupsi Merapi dan juga gempa itu satu padu Mas, satu padu. Sehingga tadi yang sampaikan oleh Pak Budi itu memang betul. Jadi ya kita itu harus tahu diri juga kan itu masing-masing kita itu. Karena ini yang kita urusi adalah masyarakat luas. Nah, goalnya itu adalah bagaimana kita melayani itu sebaik mungkin. Nah, sehingga ego-ego sektoral dari masing-masing OPD itu, alhamdulillah kalau yang kami rasakan, terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, ini tidak ada, saling mengisi, saling mengisi itu. Bahkan bapak-bapak yang ada di TNI atau di Polri dan sebagainya, itu setiap saat kami jawab langsung. Bahkan beliau juga ada di lapangan. Satu contoh misalnya peralatan yang dari Polda, kami belum ada alat itu keren. Nah, tapi terima kasih Pak Budi ya, ini kami akan disupport tahun depannya. Oke. Itu satu-satunya yang miliki dari Polda kan itu untuk misalnya ada pohon tumbang di atas rumah dan sebagainya, ini kan tingkat kesulitannya tinggi agar tidak lebih rusak lagi kan gitu kan. Nah, ini dengan alat itu. Nah, biasanya juga rekan-rekan yang operator dari alat itu dari Polda, kadang-kadang kalau lokasinya ada di timur gitu, mobilnya sudah di sana. Nah, teman-teman kami kemudian kadang-kadang di belakangnya gitu. Artinya memang ya ini kita karena kan ini kemanusiaan Mas. Itu akhirnya di samping komando tapi juga ada persahabatan dan yang lain. Ini yang kami rasakan. Oke. Nanti setelah break kita akan bahas bagaimana peran teman-teman relawan. Di Sleman kan relawan banyak banget nih. Nah ini kan potensi besar yang bisa dirangkul juga untuk penanggulangan bencana di Sleman. Nah kita undang Anda untuk yang ingin bergabung silakan di WA 0818621013 ataupun silakan tulis di komentar Instagram Star Jogja FM. Anda masih di program Bincang Parlemen live dari gedung DPRD Kabupaten Sleman. Kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan Dialog Dewan, Bincang Parlemen bersama dengan DPRD Kabupaten Sleman. Saya bersama dengan dua narasumber yang luar biasa di kesempatan pagi jelang siang kali ini. Ada Pak Budi Sanyoto, SPD, Ketua Panitia Khusus, pembahas raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Sleman. Kemudian ada juga Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Pak Haris Martopo. Dan tadi sebelum break kita banyak ngobrol tentang potensi bencana terkait kemudian banyak hal yang sudah dikerjakan. Kita tahu Sleman punya banyak teman-teman relawan yang ini menjadi kekuatan besar sebenarnya ya Pak Budi. Bagaimana Pak Budi melihat potensi relawan Sleman dalam ikut menanggulangi dan juga ikut membantu ketika ada bencana alam Pak? Nah ini salah satu istimewanya relawan di Sleman itu, yo relawan ini ono sing iso karo sing iso ning relawan. Jadi tingkat keinginannya membantu itu tinggi dan tingkat kepeduliannya sangat tinggi karena kalau kita melihat erupsi Merapi, hari pertama kita malam di sana, besok pagi kita siang harus buang nasi 2 truk karena kelebihan nasi bungkusnya saat itu kan berarti memang naluri berbuat baik, naluri untuk berbagi, untuk membantu sesama-sama itu kita diuntungkan di Sleman lumayan tinggi. Kalau jumlah relawan mungkin yang terdata bisa sampai 3.000-4.000-an itu yang terdata. Saya yakin yang tidak terdata yang sifatnya relawan insidental itu juga banyak. Nah, tentunya bagaimana potensi ini yang harus digarap menjadi potensi yang terarah. Jadi kalau menjadi
ya loyalis militan yang paham itu akan lebih baik daripada militan yang militan buta loh. Jadi waton wani karo gelem ning temote kan. Nah, ini tugas kita di penyelenggara pemerintahan bagaimana relawan-relawan itu menjadi komunitas militan yang tertata dan terarah dan memang tahu arah harus seperti apa. Ini tugas-tugas kita di penyelenggara pemerintahan sehingga peran-peran itu nantinya bisa berfungsi secara maksimal. Langsung kita singgulkan ke Pak Aris. Pak Aris, ini kan relawan banyak, ribuan katanya Pak Budi tadi. Tadi kan harapannya mereka itu tidak hanya sekedar punya keberanian dan kemauan, tetapi juga punya keterampilan. Bagaimana kemudian teman-teman BPBD Sleman ini memetakan potensinya, kemudian merangkul mereka dan menggerakkan mereka, Pak? Yang jelas sekarang ini kalau dari jumlah relawan yang tercatat dan itu kualifikasinya memang sebagai relawan itu jumlahnya kurang lebih sekitar 3.752 yang itu. Kemudian mereka ini juga kita bekali juga dengan BPJS, gini tuh kan, gitu. Nah, jiwa mereka otomatis memang sebagai jiwa ini penolong dan sebagainya. Nah, kemampuan mereka itu memang dari hari ke hari harapan kita juga ini selalu meningkat, karena kan sebetulnya untuk kemampuan di dalam penanggulangan bencana dan sebagainya kan macam-macam ya. Ada yang berkaitan dengan penolongan pertama, kemudian ada ya macam-macam sampai kemudian nanti berkaitan juga dengan dapur umum dan sebagainya dan sebagainya. Dari sekian banyak itu ada terbagi ke dalam 73 kelompok kan itu. Dan ini kelihatannya ke depan akan tambah lagi karena ada juga dari komunitas-komunitas yang lain, misalnya dari mahasiswa, dari yang lain. Ini juga banyak juga yang kemudian sudah menghubungi untuk kemudian menanyakan bagaimana menjadi relawan dan sebagainya, sehingga potensi seperti yang tadi disampaikan Pak Budi ini memang kita luar biasa Pak, luar biasa. Belum lagi nanti yang ada di tingkat kelurahan yang artinya yang memang setiap hari itu ada di RT, RW dan sebagainya itu kan itu. Ini juga sangat luar biasa kan itu. Ada relawan, ada desa tangguh bencana. Bagaimana kemudian ini terintegrasi Pak? Kalau di Destana kita kan 86 desa sudah masuk di Destana. Memang di Destana kita itu ada beberapa kategori nih. Jadi ini kami sampaikan Destana dulu. Jadi yang kategori Destana tangguh itu 30,2% dari 86 desa. Kemudian yang kategori Madya itu 53,5%. Ini yang kualifikasi tengah. Kemudian yang tangguh Pratama itu sisanya. Artinya apa? Bahwa ini menjadi tantangan kita untuk menaikkan grade dari Destana itu dari yang tadinya tangguh Madya menjadi tangguh utama. Ini masih 50% sendiri. Nah, di dalamnya memang ada relawan-relawan itu, tetapi juga ada yang tidak. Kan itu. Jadi relawan itu ada yang ansih relawan, ada yang kemudian masuk di dalam Destana itu, kan itu. Nah, yang penting buat kami adalah ketika ini peningkatan dari Destana itu berarti juga meningkatkan kemampuan dari desa itu, kualifikasinya itu juga meningkat, kemampuan untuk masing-masing. Karena kan misalnya tadi saya sampaikan ada 11 potensi dan sebagainya. Kemampuan dari ketika kita melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan dari potensi-potensi yang mungkin timbul itu tadi itu teruji kalau ini kita tingkatkan. Oke, tadi Pak Budi ngendiko pas zaman Merapi itu banyak bantuan yang tidak tersalurkan dengan baik. Semangatnya membantu luar biasa, tapi tidak terdistribusi dengan baik. Nah, belajar dari kasus itu Pak, bagaimana kemudian BPBD Sleman itu mengembangkan sebuah sistem untuk penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan kemudian tidak sia-sia diterima oleh penerima Pak? Kalau yang disebutkan Pak Budi itu kan kemarin memang bencana yang tingkat tinggi karena kan massal ya dan bareng kan itu. Nah, memang yang pertama kami sampaikan, jadi dasar masyarakat kita itu penolong, tadi sampaikan Pak Budi. Jadi kita sudah memiliki basic yang sangat-sangat bagus gitu. Nah, hanya tinggal kemudian secara manajemen dan sebagainya itu kan kemudian kita benahi. Kan itu. Kalau di kita di dalam Destana dan sebagainya itu sudah ada pola untuk penyaluran bantuan dan sebagainya. Sehingga misalnya nanti terjadi sesuatu
itu alat ukurnya ya dari masing-masing distana itu nanti akan mengembangkan di daerahnya itu seperti apa. Kalau hari pertama, hari kedua seperti yang dulu pernah ini normal, Pak. Gitu. Artinya kita itu di situ ada nilai pada saat kita butuhkan hari pertama itu tidak kekurangan, itu sangat-sangat alhamdulillah. Daripada nanti kekurangan ya Pak. Iya. Iya kan? Iya. Gitu. Nah, tetapi untuk manajemennya memang di Distana itu sudah komplit. Nah, tugas kami adalah meningkatkan yang tadi grade Distana yang dari level tengah menjadi kemudian yang utama. Ya, Pak Budi, bagaimana Pak Budi melihat keberadaan Distana ini? Apakah harus ditingkatkan, ataukah kemudian ditambah jumlahnya, atau seperti apa nih Pak? Ya sebenarnya saya peningkatan kualitas lebih penting karena sembari. Jadi kalau di tingkat kita itu kan relawan, apalagi relawan yang tentunya teman-teman dari mahasiswa kan siklusnya siklus batang tahunan tuh, batang tahun bisa pindah kerja, karena akan selalu muncul baru. Jadi si upgrade itu akan tetap harus dilakukan. Cuma tentunya yang kita menjadi penting nanti kan wilayah mana yang harus mendapat prioritas menjadi utama dulu kan, tentunya tematik sesuai dengan 11 potensi itu. Jadi mungkin bisa jadi untuk wilayah-wilayah tengah mungkin izin yang mati ya, tapi wilayah Prambanan, Cangkringan dan itu kan tetap kita dorong untuk menjadi untuk ke grid-nya yang utama. Dan juga tentunya nanti yang kita dorong bagaimana kelurahan juga nantinya kelurahan dengan kabupaten dengan pemerintah daerah itu ya sembodo tuh. Enggak ya tanggung jawab seperti EDW lah ya di anak ya tanggung jawab. Nah itu kan ini penting. Jadi bagaimana nanti regulasinya sampai dengan kebijakan penganggaran di kelurahan dan di tingkatan kabupaten. Terus iki yo nek nglairke ya tanggung jawab itu. Diopeni ya Pak. Iya. Iki kan ya sederhana ya urip sederhana. Nek ada nglairke ya tanggung jawab. Bukan cuman ikut-ikutan yang lainnya gitu ya. Nah, ini yang kita dorong bagaimana ya kita sempat kita ngobrol ya bermimpi paling tidak nek di kelurahan-kelurahan yang relatif itu kemudian semacam nantinya semacam ada dana abadi tingkatan mereka yang sifatnya sepertinya seperti si air galon lah. Kalau setahun ini kurang 2 liter ya nanti ngejar 2 liter, tapi ada uang terus yang ada di situ. Itu kan menjadi penting juga. Ini yang nantinya tentunya nanti kita melihat dengan ukuran kemampuan keuangan. Tapi bagaimana nanti kita berkolaborasi antara si kelurahan dan pemerintah kabupaten tentunya nanti akan sangat bisa. Oke. Ya, sedikit Mas, itu untuk yang Distana itu sebetulnya tidak terlepas dari peran serta tokoh-tokoh yang ada di sana. Itu misalnya Pak Budi, ini menjadi salah satu kunci juga di desa beliau misalnya gitu. Nah, kolaborasi antara tokoh kemudian juga dengan pemerintah kalurahan, kemudian relawan dan juga anak-anak muda yang ada di sana itu menjadi kunci. Distana itu nanti seperti yang disampaikan Pak Budi, jadi akan lebih berdaya gitu. Itu sih. Baik, kita akan ke interaksi dulu Pak Budi, Pak Haris. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Instagram dan juga WA Star FM. Terima kasih Pak Revianto. Ini terkait dengan soal banjir di wilayah Sleman. Apakah ada pemetaan wilayah rawan banjir utamanya di Sleman perkotaan? Sleman perkotaan. Kalau ada, antisipasinya seperti apa nggih? Pak Haris dulu, monggo Pak. Nggih. Matur nuwun Pak Revianto. Pemetaan untuk rawan banjir di wilayah Sleman Tengah. Iya, jadi di kami itu tadi saya sampaikan di depan Pak. Ada 11 potensi. Dari 11 itu sudah ada petanya. Itu Bapak nanti juga bisa akses juga nanti untuk peta kami yang memang ini saatnya kami rilis. Kan gitu nih. Dan upaya-upaya kami sebetulnya ini sudah kami lakukan terus-menerus. Jadi tadi Pak Budi sampaikan bahwa di daerah perkotaannya Sleman, terutama yang ring road ya Pak ya. Jadi di daerah urban itu kan sekitar ring road dan di dalam dan sebagainya itu. Permasalahan utama sebetulnya adalah ketika hujan deras itu, memang penampungan atau daya tampung parit-parit dan sebagainya ini memang kita kurang. Terutama yang ada di jalan-jalan atau kemudian yang ada di ring road itu sendiri. Permasalahannya kita itu sudah kita komunikasikan, hanya kewenangannya memang
itu ada yang kewenangan dari pemerintah pusat, ada yang kemudian provinsi, ada yang kemudian kabupaten. Kan gitu nggih. Insya Allah untuk yang di tingkat kabupaten teman-teman PU itu langsung bergerak kan gitu nggih. Itu. Tetapi untuk yang kemudian misalnya yang di ring road dan sebagainya, ini kami kan juga sudah komunikasi juga dengan jalan nasional dan sebagainya. Kan gitu nggih. Nah, ini memang perlu kita dorong juga nanti untuk segera bisa mengatasi itu semua kan gitu. Memang ini perlu kolaborasi yang erat, Mas. Termasuk dari masyarakat kami juga mohonkan juga, karena banyak juga ini penyebab itu salah satunya adalah dari tumpukan-tumpukan sampah atau kemudian got-got yang mampet. Itu ada yang disengaja, ada yang tidak membuang sampahnya kan gitu kan. Kenyataannya demikian di lapangan, sehingga tempo hari pernah juga itu yang ada di sekitar underpass itu. Jadi teman-teman itu harus ngeruk itu ya, yang tempat untuk jalan air dan sebagainya. Hampir saja kesedot itu. Kan gitu. Karena memang sampahnya banyak sekali. Kan gitu nih. Nah, ini kami juga berharap dari masyarakat juga partisipasinya itu untuk di sekitarnya saja lah. Paling tidak itu untuk selalu membersihkan selokan-selokan. Kemudian sampah itu ya mohon tolong nanti untuk bisa dibuang di tempat lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pohon-pohon. Pohon-pohon yang sekiranya sudah tidak layak ataupun kemudian mengganggu, itu boleh nanti untuk bisa diperanggas atau dipotong, dipapras ya. Dipaprasi kan gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga seringnya masuk ke sana. Karena limpahan-limpahan itu pada ujungnya adalah di titik pertemuan itu yang menjadi masalah utama kan gitu. Oke, banjir di perkotaan, Pak Budi bagaimana melihat hal ini? Apakah memang Sleman sudah mengalami hal ini atau memang hanya karena drainasenya yang kurang termotif dengan bagus nih Pak? Nih, saya lebih pada nanti di penataan. Yaitu yang pertama alhamdulillah tingkat kemakmuran Sleman tinggi sehingga hampir semua halaman sudah dicor. Semua jalan. Sebenarnya kan ruang air untuk kembali kepada ibunya yang dihambat. Nah, ini yang kita dorong tentunya nanti kesadaran kolektif di tingkatan masyarakat. Bagaimana sistem resapan air hujan di setiap halaman rumah ini yang harus dikuatkan. Kalau ini nanti bisa terlaksana, sebenarnya sudah mengurangi banyak. Betul. Yang kedua memang perawatan drainase itu kalau di wilayah saya, kalau dengan di Babarsari ke selatan, hampir air itu memang tidak ada ruang. Air kita memang mungkin termasuk air suci. Dia tidak boleh lewat di tempat kotor. Dia tetap lewatnya lewat jalan raya. Enggak lewat. Kalau kita melihat ke selatan, itu kan sebenarnya ruang yang untuk air tinggal paling hanya sekilas, yang lainnya padat. Nah, ini kan perlu pembersihan bareng-bareng. Nah, indahnya sekarang ini kan karena mungkin kesadaran politik di tingkatan masyarakat itu sudah sangat tinggi, sehingga begitu ada kejadian di lingkungan itu paling enak memang lapor Sleman, tidak aksi gitu. Nah, ini yang kita dorong bagaimana dia aksi ya lapor gitu loh. Dan ini yang kita dorong bareng-bareng. Kemudian hampir kalau kita melihat wilayah-wilayah strategis di Depok, kemudian Melati, Gamping, kita melihat hampir semua depan rumah yang ada drainasenya rata-rata tidak dikasih ruang air untuk lewat. Berarti air hanya untuk ketemu temannya aja sudah dihalangi. Itu kan hanya air hujan, pengen ketemu air sungai aja sudah tidak boleh ketemu. Dia nanti akan ketemunya di jalan. Di jalan yang bawah juga naik. Nah, ini yang harus kita paham drainase kita. Yang kedua, tapi memang itu kewenangan. Kewenangan itu menjadi penting karena kalau kita mau jujur, yang utara Selokan itu sebenarnya kan Selokan Mataram menyisakan ruang yang namanya saluran air untuk dibuang. Dulu ada yang nyambung langsung, juga ada yang memang sama aturan sama parit di utara Selokan itu semuanya sebenarnya seluruh Selokan itu ada parit yang memuaranya ke sungai. Dan itu rata-rata juga ya alhamdulillah karena kecerdasan masyarakat banyak yang sudah hilang, banyak bisa dimanfaatkan. Tapi ini tentunya butuh penataan bareng-bareng dan butuh kesadaran kolektif karena kita ya kalau pemerintah kemudian tiba-tiba gue kudu pindah, ya jadi salah. Tapi bagaimana ini nanti
kita fungsikan kembali seperti apa yang seharusnya difungsikan. Yang benar. Yang kedua, kita terlihat kok banyak dulu yang masyarakat dulu ngantai lembuan kalian ini jebol ning selokan. Itu juga kecerdasan itu. Itu jelas salah karena saya bayangin seluruh utara selokan di Depok saja kabeh dijebol ke masuk selokan. Selokan ini mesti jebol, mesti dadal. Iya, betul. Nah, ini makanya pemfungsian parit utara selokan yang melebar ke sungai-sungai ini harus kita lakukan bareng-bareng. Kita kembalikan pada fungsinya. Ya paling nanti ya ada sosialisasi nek seis budget ono ya rada geser, tapi biarkan air juga biar bisa ketemu dengan saudara-saudara yang lain. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua memang resapan air hujan di rumah-rumah ini yang kita dorong karena dulu kita itu sempat tren, tapi begitu dihilangkan mesti ini. Makanya mengingatkan ini memang tetap harus dilakukan oleh siapapun dalam rangka untuk itu. Jadi kita tidak boleh hanya pernah mengingatkan, tapi ternyata harus ya kemana tadi seperti kayak muazin lah. Harus terus diingatkan ya. Oke, Pak Haris, kita tahu dunia berubah, perubahan iklim juga mempengaruhi juga ke Sleman. Bagaimana kemudian teman-teman BPBD Sleman ini melihat perubahan iklim ini pada potensi bencana di Sleman dan bagaimana kemudian beradaptasi dengan lebih cepat, Pak? Iya, jadi yang kita rasakan misalnya ini yang terakhir ini yang kaitan dengan bencana ekstra hujan yang sekarang ini. Ini kan sebuah perubahan yang sangat cepat. Mungkin tahun-tahun yang kemarin, mungkin baru 2-3 tahun inilah ini terjadi semacam ini. Karena adanya siklon. Kalau dulu waktu saya masih mahasiswa, misalnya nggak kenal itu siklon itu apa, dan Toto Mongso itu masih ada. Kalau sekarang sudah nggak ada ya Pak Budi ya. Pernah Toto Mongso diliput. Oh iya. Artinya memang kita harus adaptasi dengan situasi yang berkembang. Kan itu, oleh sebab itu kami yang ada di BPBD tentu menyikapi ini semua. Satu-satu jalannya memang harus kemudian siap. Pertama yang berkaitan dengan waktu memang 24 jam. Yang kedua adalah teknologi. Kemudian yang ketiga memang personel dan peralatan. Kan gitu ya. Ini semua harus kita sesuaikan. Gitu. Terlepas dari anggaran kurang dan sebagainya, yaitu nanti sambil bisik-bisik dengan Pak Budi lah kan gitu. Kayak gitu ya. Itu, tapi prinsipnya adalah ini adalah untuk pelayanan kepada masyarakat luas kan gitu nih. Sehingga seperti yang kemarin ini juga tidak kami duga bahwa dalam 2-3 bulan kemarin ini kita terjadi sekitar 90 kali titik masyarakat itu terkena bencana. Jadi akibat misalnya hujan kemarin itu banyak rumah-rumah yang rusak dan sebagainya, kemudian tanah longsor dan sebagainya, itu sampai 900-an titik. Itu ini yang tidak kita duga gitu. Tetapi kita memang harus cepat, harus bisa kita atasi dan sebagainya kan. Nah, makanya kemudian kami mengandalkan satu kolaborasi tadi. Ya, untungnya bahwa kita semua dengan instansi dan masyarakat dengan desa dan sebagainya ini sudah ngeklik sehingga kita mudah untuk kemudian berkolaborasi, berkomunikasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan peralatan dan sebagainya. Itu alhamdulillah ini saling support, saling dukung, termasuk dengan bapak-bapak yang ada di DPR, Pak Budi dan sebagainya sangat-sangat cair. Itu sehingga misalnya ini Pak Kalak ini harus gini-gini, oh siap. Artinya bahwa kita saling mensupport, kita saling, kami pun juga demikian. Pak ini kami ada kendala semacam ini dan sebagainya. Oke. Kolaborasi dengan BPBD ini kayak apa nih Pak yang sudah dilakukan ini Pak? Ini saya langsung nembak ke Pak Budi ini. Saya foto Pak Budi ini, Pak Haris sudah cocok. Wah ini kolaborasinya sangat cantik ini Pak. Ini bagaimana kemudian diwujudkan dalam pembahasan raperda ini Pak? Nah sebenarnya di regulasi kita sudah mengatur tentang bagaimana pendanaan. Tapi kan kita tetap nanti pinginnya tetap DSP juga BNPB dan siapa itu menjadi penting. Jadi sing sesuatu yang ora kudu ribet. Karena nek ngurusi wong bermasalah kok ndak nganggo masalah kan repot. Kan ngurus masalah itu kita harus clear, harus mudah. Tapi prinsip karena kita penyelenggara pemerintahan kan bagaimana dana itu selamat dan menyelamatkan
Ya menyelamatkan sing ditulung juga selamat kanggo sing nulung itu menjadi penting. Nah, harapan kami nanti di penganggaran memang di SP juga ada, tapi ruang BTT juga tidak tertunda juga harus longgar, ada limit, ada yang bisa dilakukan untuk penanggulangan bencana. Karena kita punya BTT ya untuk pengaman sosial dan untuk bencana ini, harapan kami nanti kalau memang nanti konsepnya sudah tertata, kesiapan BPD juga sudah tadi, ya DSP harus dikuatkan. Jangan sampai banyak BTT-nya. Harusnya DSP yang tetap dana siap pakainya itu yang harus dikuatkan. Sekali lagi memang mungkin tidak menarik juga karena ini kan lebih banyak pada penguatan kelembagaan. Ini mungkin orang dulu semungku mendina kumpulan ngandak ke ngono, tapi ini harus dilakukan dan harus sering dilakukan karena tanpa itu kesadaran masyarakat tidak akan tetap meskipun terbangun pun tetap harus dikuatkan sehingga mungkin banyak biaya-biaya promotif dan preventif yang harus dilakukan daripada kalau kita mengacu kepada BPJS itu kan hari ini kita pernah punya program yang namanya jam kesda ya Pak ya. Iya. Jam kesda itu waktu itu ternyata kuratif kita itu gila nih ya sampai dengan ratusan miliar, sementara diupayakan promotif mungkin bisa jadi hanya 30 miliar selesai. Makanya upaya promotif dan preventif sama penyiapan ini yang harus dilakukan karena saya yakin dengan kajian risiko bencana yang dilakukan teman-teman BPD ono wilayah sing duwe potensi longsor nek iso dicicil ngopo ora dicegah. Meskipun yang nandangi tidak harus teman BPD ya wegah nek nandangi itu wong untuk prokokan. Tentunya teman-teman PU, tapi bagaimana wilayah itu bisa dicicil, kemudian bagaimana kita dengan BWSU sing longsor itu bisa dicegah, bisa dilakukan dari awal, tentunya lebih. Karena longsor kita itu jujur longsornya mesti neng pinggir kali. Prambanan itu jadi bukan longsor itu bukan longsor sing memang nggone itu ngeblok banyak, enggak. Jadi longsornya pinggir kali dan lembangun juga mungkin biar yo karena biar mengambil air lebih dekat. Nah itu kan rata-rata kemarin yang longsor yang gantung itu mungkin kalau secara gambar, mungkin secara kepemilikan mungkin sudah bergeser juga. Tapi kalau kita melihat dari gambar awal tentunya mesti terjadi pergeseran. Iya. Pak Aris, nambahin sedikit. Jadi kami sangat terima kasih kepada Bapak di DPR karena kan inisiatif Dewan. Beberapa hal yang menjadi catatan kami di dalam raperda ini yang sangat krusial itu misalnya ada penambahan penguatan untuk forum PRB. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan gugus tugas penanggulangan bencana. Ini di perda yang lama belum ada. Kemudian ada prinsip kemandirian sehingga itu nanti kita lebih bisa mengeksplor masyarakat untuk bisa lebih mandiri dan sebagainya. Kemudian juga investasi di dalam PRB dan sebagainya. Kemudian juga mendorong bahwa dari Dewan itu mendorong untuk keterlibatan tim reaksi cepat itu lebih berdaya lagi, termasuk nanti dengan OPD yang lain. Itu beberapa hal yang kami merasa bahwa raperda ini itu insya Allah nanti akan lebih sempurna dari raperda daripada perda yang sebelumnya. Gitu. Oke. Masyarakat mendambakan layanan yang cepat. Yeah. Tadi ada tim reaksi cepat juga ya Pak ya. Bagaimana kemudian BPBD Sleman ini menjawab kebutuhan masyarakat ketika ada bencana alam, kehadirannya cepat untuk penanganan sebuah kejadian Pak. Sekarang kami TRC kita itu bekerja 24 jam. Didukung tadi dari relawan-relawan termasuk yang ada di Istana. Dan memang harapan kami sesuai dengan perda yang baru nanti ya kemampuan dari TRC itu bisa lebih meningkat
Dan itu tidak hanya di kami, tetapi ada di kelompok-kelompok relawan, kemudian juga yang ada di Destana. Gitu, karena standar kemampuan itu yang tadi kami sampaikan, ada beberapa potensi itu tadi, ini memang berbeda-beda. Jadi kualifikasi ini yang kemudian nanti memang perlu ditingkatkan, karena ini untuk layanan langsung kan itu. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan TRC ini juga adalah peralatan dan sebagainya. Itu. Nah, kami sekali lagi bersyukur karena dari Komisi A, DPR kita dan para pimpinan DPR dan sebagainya sangat support. Itu. Insya Allah tahun depan kami yang tadi kami sampaikan misalnya belum punya peralatan yang signifikan, baru Polda yang punya. Insya Allah tahun depan nanti kami dijanjikan untuk mendapatkan untuk itu dan sebagainya. Ini semua adalah untuk kecepatan, ketepatan layanan kepada masyarakat. Okay. Dan ini peran serta dari bapak-bapak dan ibu yang ada di Dewan sangat-sangat luar biasa. Ini yang kami rasakan, Mas. Ya. Gitu. Harapannya tadi Pak, masyarakat kan butuh yang cepat tadi juga. Bagaimana kemudian dalam rapat DD juga terfasilitasi ke harapan tadi Pak? Ya, jadi cepat dan tepat ini menjadi penting. Tapi kan sebenarnya kan ini juga perlu, karena kalau nanti di tingkatan Destana dan relawan ini sudah ngeklik semua. Sebenarnya kehadiran cepat kan tidak harus kehadiran ono kaos BPBD tekan lokasi. Iya. Tapi kan sistem. Nah ini yang dilakukan oleh sistem. Begitu semuanya klik, begitu langsung ada penanganan, semuanya brandingnya adalah penanggulangan bencana. Iya. Itu. Jadi nek upamane kejadiannya sore si kontak koordinasi ya mungkin itu wong Islam. Tapi bagaimana penanganan itu bisa dilakukan, ini yang harus dipahamkan di tingkatan masyarakat juga. Jadi kehadiran pemerintah itu tidak harus kehadiran dengan logo dan emblem Pemda. Tapi bagaimana sistem yang dilakukan oleh pemerintah ini secepat mungkin menjangkau tempat kejadian. Oke. Terakhir Pak Budi, kapan ini akan diketok raperda ini? Ya akhir April tetap kita sudah paling sudah kesepakatan kita tinggal dibaru-barukan, tapi karena di tahapan sekarang kan perda kita itu setelah sepakat tetap harus meminta fasilitasi di tingkatan provinsi. Nah nanti target akhir April ini masuk dalam fasilitasi di tingkatan provinsi untuk dievaluasi, kemudian setelah evaluasi dari provinsi nanti baru penetapan. Oke. Pak Haris, menutup obrolan kita di pagi kali ini. Sebagai pemimpin orkestrasi ketika ada bencana Pak, apa yang pengen Bapak sampaikan kepada masyarakat Sleman Pak? Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat yang ada di Sleman ini kesadaran berkaitan dengan kebencanaan itu sangat luar biasa. Dan yang kedua, memang kami berharap seluruh masyarakat itu selalu prinsip untuk defend kita, masyarakat keluarga kita dan sebagainya. Sehingga harapan kami juga kemandirian yang tadi kita masukkan dalam perda itu juga, itu dari masyarakat itu memang benar-benar bisa diterapkan. Tentu di dalam kemandirian ini perlu ada edukasi, kemudian juga perlu ada pembekalan berkaitan dengan kebencanaan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kami juga bermohon kepada seluruh masyarakat itu bisa care kepada kebencanaan itu sendiri. Itu sehingga keselamatan itu ya milik kita. Artinya kita tergantung bagaimana kita membawa diri, keluarga kita dan sebagainya agar bisa selamat. Itu. Jadi kalau kami misalnya dari BPD atau mungkin dari OPD yang lain dan sebagainya, itu kan fasilitator. Kan gitu nih. Fasilitator yang mungkin juga banyak kekurangannya juga kan gitu nih. Nah, oleh sebab itu sebetulnya kami berharap dari masyarakat memang bisa mandiri betul untuk menyiapkan dirinya, keluarganya, lingkungannya dan sebagainya agar nanti ketika terjadi bencana itu bisa terselamatkan. Iya. Gitu. Kita harus sadar Sleman itu punya potensi bencana yang cukup banyak. Jangan takut berlebihan, tapi tetap waspada. Pak Haris matur suwun, Pak Budi matur suwun sudah bergabung di kesempatan dialog Dewan Bincang Parlemen bersama dengan DPRD Sleman di pagi jelang siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung, yang sudah gabung juga di WA dan juga lewat Instagram. Saya Denny Atta pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.